Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Septilistiana dengan NPM 2578257. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 13 yaitu ICMP. Di mana di sini ada pesan ICMP V4 dan LCMP V6. Iya. Nah, kali ini di rangkaian TCP/IP itu menyediakan pesan kesalahan dan pesan informatif saat kita berkomunikasi dengan perangkat IP lainnya. Karena di sini itu dia pakainya itu layanan ICMP. Tujuannya supaya pesan-pesannya itu bisa memberikan umpan balik tentang masalah yang terkait dengan proses paket IP-nya dalam kondisi tertentu. Nah, di sini ada tersedia ICMP-nya itu tersedia untuk IPv4 dan V6. Kalau misalnya IPv4, dia itu protokol pengirimannya pesannya itu untuk IPv4 aja. Kalau misalnya ICMP V6, dia itu menyediakan layanannya sama untuk IPv6, tetapi dia itu mencangkup fungsional tambahan. Misalnya nih ya, dia itu digunakan kalau misalnya merujuk pada ICMP V4 dan ICMP V6. Nah, di sini juga ada beberapa bahasa di dalam ICMP ini. Dia ada keterjangkauan host, terus ada tujuan layanannya, tidak dapat diakses, dan waktu terlampaui. Di sini ada kesediaan hostnya. Dia bakal menggunakan pesan game. ICMP merupakan dasar dari utilitas dalam ping. Kayak gini nih ya contohnya. Tuh, dia bakal ngirim pesan dari sini, dari komputer satu yang ke komputer satunya, seperti itu. Di sini ada tujuan layanannya yang tidak dapat dijangkau. Karena apa? Misalnya nih ya, kalau kita ada host atau gateway yang paketnya itu nggak bisa kita kirim, kita bisa gunain ICMP Destination Unreachable untuk memberitahu sumber bahwa tujuan atau layanan tersebut tidak dapat dijangkau. Nah, di sini juga ada kodenya, kode 0 sampai 3. Ada beberapa kodenya juga ya untuk IPv4 sama LPv6-nya, ICMP V6. Nih, ada catatan untuk ICMP V6. Karena dia memiliki kode yang serupa tetapi sedikit berbeda untuk pesan tujuan tidak terjangkau. Nih, ada waktu terlampau. Kenapa? Dia itu akan kalau misalnya ICMP V4-nya itu time excited atau tidak waktunya terlampau, dia itu digunain oleh router untuk menunjukkan bahwa sebuah paket tidak dapat diteruskan karena file time to live atau TTL pada paket tersebut telah dikurangi menjadi 0. Kalau ICMP V6 itu tidak dapat meneruskan IPv6 karena paketnya itu telah kadaluarsa. Seperti itu. Di sini ada pesan ICMP V6. Nah, di sini ada cara pengiriman pada antara router dari IPv6 dan perangkat IPv6 dengan pengalokasiannya itu dengan alamat pesan permintaan router atau RS dan pesan router advertisement RA, seperti itu. Jadi di sini ada termasuk deteksi alamat duplikatnya, ada NS sama NA. Ini ada penjelasannya. Oke, ICMP. Nah, di sini kita ada pengetesan. Sebenarnya maaf ya, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, di sini ada tes ping dan traceroute.
Nah, di sini kita bakal mengetes atau menguji ping dengan menggunakan traceroute. Nah, di sini ping dan traceroute itu atau tracer dia akan mempelajari situasi di mana masing-masing alatnya itu digunain dan bagaimana cara menggunakannya. Kalau misalnya kita mau permintaan ESO-nya itu dikirim ke alamat host menggunakan perintah ping. Terus sini ada ya pembahasannya. Nah, utilasi ping itu bakal memberikan ringkasan yang mencakup tingkat keberhasilan dan waktu tempuh rata-rata ke tujuan. Jadi, kalau misalnya permintaannya itu dikirim, bakal muncul utilasinya, jarak tempuh dan waktunya berapa rata-ratanya ke tujuan. Di sini juga ada beberapa jenis pengujiannya, yaitu melakukan ping ke loopback lokal, terus ke gateway default, sama host jarak jauh. Nah, kalau misalnya di ping loopback ini, dia itu bakal menguji konfigurasi internal IPv4 sama IPv6 pada host lokal. Untuk melakukan pengajuan ini, pingnya itu bakal memasukkan alamat loopbacknya, misalnya kayak 172.1.0.0.1 itu tuh untuk IPv4. Kalau misalnya untuk IPv6 dia itu bakal 2.21 itu tuh untuk IPv6. Seperti itu ya. Setelah itu dia ada yang namanya ping gateway default. Di sini juga kita bisa pakai pingnya buat menguji kemampuan hostnya untuk berkomunikasi di jaringan lokal. Misalnya kalau kita udah ping yang berhasil di gateway itu, dia tuh bakal nunjukin kalau hostnya itu antarmuka dari rootnya berfungsi sebagai gateway default sama sama-sama beroperasi di dalam jaringan lokal. Seperti itu kalau misalnya untuk gateway default nih, seperti ini ya, permintaan gema, balasan dari gemanya. Oke. Nah, di sini kita bakal ngelakuin ping ke host jarak jauh. Misalnya nih, ping di sini misalnya kalau kita mau ngepingnya, pingnya itu kalau misalnya berhasil, dia itu di seluruh jaringan internetnya itu, dia bakal mengkonfirmasi komunikasi pada jaringan lokalnya. Terus dia bakal pengoperasian router yang berfungsi sebagai gateway default. Dan dia juga bakal pengoperasiannya itu dari semua router lain yang mungkin berada di jalur antara jaringan lokal dan jaringan host jarak jauh, seperti itu. Nah, seperti ini tabel rutan IP-nya ya. Oke, kita lihat. Dari permintaan gema, dia bakal ngasih ke balasan gema. Terus seperti itu aja, dari balasan gema dia bakal mengantarkan permintaan ke gema, seperti itu. Di sini ada traceroute atau menguji jalur, di mana traceroute itu adalah utilitas yang menghasilkan daftar hop yang berhasil dicapai di sepanjang jalur. Jadi itu yang dinamakan tracer atau traceroute. Nah, RTT atau waktu perjalanan pulang pergi, di mana pengguna traceroute itu memberikan waktu tempuh pulang pergi untuk setiap hub di sepanjang jalur dan menunjukkan apakah suatu hub gagal merespon. Seperti itu, dia menggunakan tanda bintang ya untuk ininya, menggunakan paket yang hilang atau tidak terbalas, dia itu bakal mengeluarkan tanda bintang seperti ini. Nah, kalau misalnya TTL IPv4 sama batas hub IPv6, di traceroute-nya itu dia bakal pakai fungsi dari file TTL di IPv4 dan file hub limit di IPv6 pada header layer ketiga bersama dengan pesan ICMP time exceeded. Nah, seperti ini ya. Oke, sebentar. Nah, dia bakal ngeluarin ini. Oke lah, seperti itu ya pokoknya. Setelah itu di sini ada paket tracer. Oke. Nah, mungkin
pembahasan tentang ICMP itu tadi cukup sampai di sini. Jadi di sini ICMP V4 sama V6 itu adalah sebuah protokol. ICMP itu internal control message and the tools the area of the syntax. Jadi seperti itu untuk penjelasannya. Kalau misalnya ada kekurangan saya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.